tokoh utamanya adalah seorang anak perempuan gitu kan, masih kecil, 70 tahun kalau nggak salah ceritanya. Musibah Berapa tahun? 70. Aku makanya dengar 70 tahun. Bener gak sih? Masa sih? Aku dengar 70. Ulang. Halo Sobat Forum Film Bandung, apa kabar? Gimana puasanya kali ini? Masih kuat ya, mudah-mudahan masih kuat ya. Kuat dong. Ini jadi kita juga alhamdulillah mungkin lagi puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa aja bagi yang menjalankan ya. Kali ini saya Raja Lubis hadir bersama teman-teman saya sendiri yang sangat Apa coba? sangat alim. Iya, nggak pernah bocor puasanya ya. Kalau di depan kamera. Halo teman-teman, saya Evi Fitria. Halo, saya Arya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja mengenai film religi di Indonesia gitu. Dan juga mudah-mudahan film-film yang akan kita sampaikan itu bisa bermanfaat juga untuk Sobat EPP yang mungkin mencari tontonan di bulan Ramadan, tapi tontonan yang bisa menimbulkan atau meningkatkan semangat ibadahnya teman-teman semua gitu kan. Pasti penasaran kan film apa aja? Oke. Film religi Indonesia itu kayak gimana sih overall? Film religi Indonesia sekarang sih kalau aku lihat udah salah satu genre yang digemari juga kayaknya ya, film religi kan ya. Digemari. Iya sih, banyak. Setiap kali tayang juga penontonnya juga nggak sedikit kan. Nah, Sebulan sekali kayaknya ada ya. berbicara penonton yang tidak sedikit, semuanya di tengah-tengah kita itu penonton setianya. Oh gitu. Maksudnya Iya. siapa? Di tengah-tengah kita itu adalah penonton setia setiap film religi gitu kan. Terutama kita ngebahasnya film religi Islam dulu ya. Maksudnya memang religi itu kan umum agama, tapi yang kita bahas adalah religi yang Islamnya gitu, yang memang punya nilai-nilai Islami yang cukup kental dan juga bervariatif nilai Islaminya gitu kan. Film religi Islam Indonesia paling favorit apa sih? Hijab. Hijab. Wah, Kenapa? nonton aku tuh. Itu kan filmnya yang disutradarai sama Hanung kan, yang main itu Saskia. Jadi itu mengangkat fenomena hijab di kalangan muslimah. Hijab itu bukan hanya sebagai apa ya, gue ini cewek perempuan harus pakai hijab, tapi itu jadi suatu komoditi yang perempuan itu berhijab itu bukan hanya sebagai tanggung jawab dia sebagai umat Islam atau sebagai perempuan, tapi juga dia itu bisa jadi sebuah industri yang Fashion bisa gitu ya. fashion yang bisa meningkatkan mungkin ekonomi keluarga ya, karena di sini kan setelah para tokoh-tokohnya punya bisnis hijab, timbullah konflik-konflik dalam keluarga mereka gitu, terutama dengan para suaminya. Kan di situ karakternya banyak ya. Banyak. Jadi mereka tuh masing-masing tuh, bagi mereka tuh ada hijab tuh ada fungsinya. Mereka pakai hijab karena apa gitu. Ada journey-nya sendiri ada gitu journey-nya ya. sendiri, jadi Menarik keras ya. Menarik ya Dan hijab. nadanya kan juga nggak kayak ceramah kan, dia pakai komedi gitu, ngalir. Jadi kita nggak merasa diceramahin ya. Keseharian kena sekali. Kalau yang mau nonton langsung ya, ada di YouTube-nya, ini di-upload official. Jadi yang cari yang officialnya Bukan bajakan The Bramantio, baru di-upload lah udah sekitar sebulanan mungkinnya kalau mau nonton hijab. Kalau saya sih seneng juga, tadi kan tentang hijab ya, Islam itu saya seneng juga yang ini sih, film yang perjalanan gitu, 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, itu gimana tuh, Ja? Nah itu kan karena memang filmnya itu menceritakan tentang pada dasarnya sih prinsipnya tokoh seorang jurnalis kan yang diperankan oleh Acha Septriasa itu memerankan tokoh Hanum Rais. Jadi dia bersama suaminya yang lagi doktoral menemani kan, tapi dia seorang jurnalis gitu. Itu berdasarkan bukunya Hanum Rais gitu. Jadi memang dia menyempatkan diri selagi menemani suaminya kuliah itu menapaki jejak-jejak Islam di Eropa gitu. Jejak itu maksudnya peradaban Islamnya. Iya, peradaban Islam itu, sejarah Islam di Eropa. Jadi ada peninggalannya misalkan di Spanyol atau di mana ya, kalau nggak salah aku ingat ada di Spanyol itu ada apa gitu yang memang Islam pernah hidup atau pernah besar di sini, ada peninggalannya, ada museum, ada apa, itu ditelusuri gitu. Jadi filmnya tuh sangat bersahaja sekali gitu. Mungkin tidak banyak dramatik tapi jadi bersahaja filmnya, mengalir gitu. Itu yang aku. Ada lagi yang lain mungkin? Mungkin hafalan sholat Delisa kali ya. Hafalan sholat Delisa kenapa tuh itu? Tokoh utamanya adalah seorang anak perempuan gitu kan, masih kecil, 70 tahun kalau nggak salah ceritanya. Musibah Berapa tahun? 70. Aku makanya dengar 70 tahun. Bener gak sih? Masa sih? Aku dengar 70. Ulang. Tokoh utamanya Delisa gitu.
dan ketika dia berusaha menghafalkan bacaan sholatnya, datanglah musibah tsunami itu kan. Nah disitulah ketika puncak puncak perjuangan si Delisa itu, ketika setelah musibah tsunami terjadi dia harus berusaha menemukan kembali keluarganya, terus dia juga jadi emang dia terpisah gitu ya dengan tercerai dari keluarganya gitu kan. Dan itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk dialami seorang anak kecil kan. Ya kita bisa mengambil spirit dari seorang Delisa gitu ya, untuk tetap sabar dan berikhtiar gitu ya, semangat gitu kan, walaupun mungkin namanya anak kecil pasti ada rasa putus asanya juga merengeknya kan. mungkin kan gitu ya. Ya. Yang pas nyebut 99 tuh jadi teringat yang film baru-baru ini yang 99 Nama Cinta ya. Oh, sama-sama 99 ya. Ya itu tentang apa sih? Adik kakak nggak sih filmnya? Apa? Adik kakak nggak filmnya? Bisa jadi sih. Bisa jadi karena kan yang main sama-sama Acha Septriasa. Iya kan? Oh, yang main benar sama ya? Iya sama kan? Mana tuh? 99 Nama Cinta nih lebih ke masalah gimana ya, fenomena reality Islam di TV, acara dakwah siaran Islam di TV itu dipotret di situ. Oh, acara-acara subuh ceramah gitu ya. Acara ceramah gitu. Kan di situ ya ada insight juga kan bahwa acara tersebut disebut di slotnya dikasih yang kecil, yang subuh yang nggak naikin rating segala macam. Iya. Nah, terus ada fenomena ustadz seleb juga digituin di filmnya, dipotret di filmnya. Oh, maksudnya mendadak ustadz gitu ya. Oh, jadi dibuat selebritis gitu ya. Itu menarik, aku suka kalau film-film yang ngeliatin ke Fenomena belakang layar Iya. acara TV atau acara film, acara yang jarang, yang mungkin cuma di Indonesia adanya ya film kayak gitu ya kan. Acara ceramah agama Kuliah televisi. subuh gitu ya. Nah, itu dikaitkan dengan kisah cinta dua tokoh utamanya. Nah, Itu bagus. menarik ya, mungkin kita selama ini kalau acaranya kita ngeliat kan. Jadi banyak juga proses produksinya yang diangkat yang mungkin menambah sisi lain para sobat EPB yang mungkin selama ini seringnya cuma nonton ceramahnya. Di film itu bisa melihat sisi lain dari belakang layarnya gitu kan. Benar. Nah, itu kan ya. Menarik. Mama, ya kan. Curhat dong. Dan Nah, terus juga ada juga nih ini film kan sempat kita banyak kasus yang ketipu travel umroh abal-abal gitu kan. Oh iya, itu juga diangkat kan di filmnya. Film apa sih? Mekah I'm Coming ya. Itu, Michelle Judith kan. Oh iya, yang komedi juga ya. Iya, komedi. Mungkin adaptasi gitu. Terinspirasi maksudnya diangkat, sik sosialnya juga dapat ya. Kritiknya dapat. Dia dari religinya itu mungkin dari hubungan dia dengan ibunya, dengan Tuhannya gitu Iya. kan. Ya, dan itu benar-benar nonton itu kayak walaupun komedinya agak-agak terlalu lebay, tapi karena nilai-nilainya itu dekat dengan kita maksudnya. Jadi filmnya juga berhasil menyentuh dengan cara yang nggak mendakwah gitu istilahnya. Iya. Kalau saya sih yang paling penting dari film Mekah I'm Coming saya nonton tuh gini. Jadi mungkin tadi Kak Karya bilang dekat dengan kita karena memang di masyarakat kita ini orang tuh masih menganggap haji itu sebagai pencapaian sosial gitu, bukan ibadah ritual, tapi gitu kan, masih kebanggaan dulu. Jadi kalau misalnya ada orang sudah pergi ke tanah suci Mekah terus tidak disebut haji itu kadang ada aja yang marah gitu. Dia kan tuh sudah semacam seperti goal gitu ya. Jadi pencapaian sosial masuknya gitu, bahkan mungkin ada yang bisa berkali-kali hajinya gitu. Ya padahal kan kadang pencapaian sosial itu bagaimana kita hubungan baik dengan orang lain. Nah, itu film itu kan mengakomodir itu. Sehingga yang bagusnya ketika si tokoh utamanya mengalami kegagalan berhaji gara-gara ditipu travel abal-abal, sebetulnya film ini mengembalikan kembali makna hakikat haji itu kepada kemurnian sebenarnya haji itu untuk apa sih gitu. Makanya makanya dia dibuat gagal gitu kan. Jadi layak ditontonnya tuh menurut saya tuh di situnya. Jadi memang sedikit mengkritisi bahwa haji itu hanya dianggap sebagai sebagian menganggap pencapaian sosial gitu, bukan lagi ibadah. Kalau sekarang mungkin bisa ada sequelnya nanti. Apa? Mekah I'm Coming tapi gagalnya karena pandemi dan nggak boleh pergi berangkat haji gitu. Nah itu bisa jadi. Jadi yang menarik dari film Mekah I'm Coming itu memang karena penyebabnya bisa beragam, sehingga tujuannya kan ada pada pencapaian sosialnya itu kan. Karena kan sebetulnya kalau memang kita ikhlas, katanya ada kabarnya juga nih, contoh di film Emak Ingin Naik Haji gitu. Oh, nyambung ya. Ini beda banget karakter utamanya tuh pengen banget si emak ini tuh berhaji, tapi emang nggak punya dana gitu. Nggak punya dana si emak tuh, tapi dia terus berharap supaya suatu saat dapat bisa pergi ke tanah suci, sampai dia tuh ini
ngikut ngisi-ngisi kupon undian di supermarket gitu loh. Biar naik haji. Itu kan natural banget ya. Karena Iya. saya sendiri sering loh. Dulu tuh sering banget kan ibu saya juga pengen ke haji dan belum sempat, saya suka diam-diam juga ngisi undian kupon minyak yang hadiah umroh Iya, gitu. bener. Itu kan jadi relate banget gitu, dan di film ini tuh jadinya si film tuh tidak harus emak itu jadi berhaji dalam tanda kutip, tapi kan ternyata ada satu adegan ketika dia sudah ngumpulin duit buat berhaji, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan, uang itu dikasih. Nah, jadi yang tadi saya bilang antitesis dengan Makaim Kambing itu bahwa ya haji itu lebih ke kecerdasan sosial jatuhnya Iya, gitu kan. nggak mesti kita harus membanggakan, harus Tapi karena kita pengen haji gitu kan. Bukan semata fisik juga yang hadir di sana Iya. kan. Mungkin gitu. dari rukun Islam yang bila mampu itu mungkin mampunya itu bisa gede gitu sebenarnya. Betul Keikhlasan bisa. kita mampu, kita Nah. mengikhlaskan apa itu segala juga kan yang diuji itu kan egonya kan. Iya, mungkin kalau harta banyak orang yang bisa, tapi kan Iya. bagaimana ikhlas kan. Mampunya. Ya juga pernah dengar sih, jadi katanya percuma gitu kalau udah haji berkali-kali ke tanah suci tapi tetangganya masih kelaparan misalnya. Iya. Nah itu juga sih di film si Emak ini kan juga emak juga sebagai pembantu rumah tangga gitu kan. Nah saya sih nggak akan cerita gimana si Emak ini dapat berhajinya, tapi yang paling penting bagaimana perjuangan si Emak ini mengalahkan egonya gitu, walaupun dia ingin banget. Coba Sobat IPPKOM bayangin, kita udah nabung nih banyak banget pengen berhaji, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan dan emak tuh dengan rela gitu. Ya kan? Bahkan ada sempat dengar cerita gini nggak sih? Ada orang yang ketemu di tanah suci gitu, pernah Padahal dengar dia ya? orangnya ada di Bandung, di Bandung. Gitu. Ada di sini gitu ya. Ya, ya, Iya, aku pernah dengar gitu sih. Jadi ternyata Allah menghajikan orang itu dengan, nah itu kan suatu hal yang mulia gitu, maksudnya yang nggak pernah kita tahu gitu. Jadi memang haji ini, dua film ini memotret haji dengan sangat baik gitu. Iya. Nah, terus ada lagi yang kalau masalah haji kan, walaupun kita bukan haji backpacker. Itu gimana tuh? Aku belum nonton. Nah, haji backpacker tuh sama kayak tadi. Karena backpacker di haji bukan? Apa gimana? Nah, pada prinsipnya dia berusaha ke tanah suci itu melalui backpackeran. Jadi dia mengunjungi berbagai negara yang dilewati dari jalurnya kan. Itu karena dia nggak punya. Dia berarti nggak pakai travel ya? Ini bukan masalah biayanya. Sebetulnya mah alasan itunya tidak menjadi suatu soal. Tapi karena dia kan frustasi setelah ditinggal kekasihnya, ditinggal juga orang tuanya, konflik dengan orang tuanya. Sehingga dia melakukan journey gitu. Ke perjalanan itu dia setiap kali dia di mana singgah di setiap negeri itu, dia menemukan sesuatu yang memberikan insight ke dia sehingga puncaknya di tanah suci. Ketemu salah satu keluarga itu di tanah suci. Kenapa akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya. Jadi disebut haji backpackernya itu lebih ke filosofi hajinya, bagaimana perjalanan itu justru Menemukan kembali. kayak hijab tadi itu, bahwa mungkin hijabnya adalah sebagai aksesoris atau penutup aurat, haji juga sebagai ibadah, tapi bagaimana perjalanannya menuju ke sana itu meresap ke refleksi diri, kehidupan. Jadi itu sih saya senang, jadi bukan semata-mata film itu bisa mencapai tanah suci dengan cara backpackeran, bukan begitu. Jadi ada filosofi di dalamnya yang menurut saya malah jadi bagaimana sih kita tuh bisa berdamai dengan diri sendiri gitu melalui perjalanan ibadah haji gitu. Jadi itu perjalanan spiritualnya dalam banget gitu ya. Iya. Terus juga kalau ngomongin juga film perjalanan, Mencari Hilal, Oh iya. kan sama-sama perjalanan juga kan. Iya. Sempat dapat itu juga ya dulu ya. Apa? Sempat ribut-ribut kontroversi kayak mirip film apa gitu kalau nggak salah. Ya mungkin mirip film luar negeri dari segi dari segi bentuknya aja, karena kan bentuknya road movie gitu kan. Tapi kan kalau kita ngelihat ke dalam suasana kitanya kan, film itu kan pertama dilatar belakangi oleh kekisruhan korupsi di Kementerian Agama ya, kalau nggak salah ada terus ada permasalahan masalah penentuan tanggal 1 Syawal atau 1 Ramadan itu sidang isbat kan. Jadi menurut saya sih tetap kontennya lokal gitu, latar belakangnya tetap melokal gitu. Kena dengan kehidupan. Terlepas sehari-hari dari ya. bentuk kan, kalau bentuk mungkin banyak juga. Yang mirip-mirip mah biasa lah ya. Kan sebuah karya itu kan juga kadang terinspirasi dari banyak hal kan, suatu hal yang menurut saya kadang tidak disadari gitu oleh si pembuatnya gitu maksudnya. Kadang berarti bermacam-macam juga ya itunya ya, variasi film religi kita kalau di modern ini kan. Ya sih. Tapi aku penasaran kalau film-film jadul religinya gimana sih? Maksudnya di bawah 2000 gitu ya. Film-film yang Kita langsung tanya aja. Salah Titian Serambut Dibelah 7. Itu produksi tahun 82 gitu. Jadi ceritanya tokohnya ini tokoh utamanya itu dia tuh seorang guru agama nih. Dia datang ke sebuah kampung
kalau bahasa umumnya kita kenal mungkin menyampaikan syiar agama gitu ya. Tapi yang namanya usaha itu kan nggak selalu gayung bersambut kan. Nah, ketika dia datang ke kampung itu dia tidak mendapatkan respon yang positif dari warganya, ujung-ujungnya dia malah difitnah, dia melakukan pemerkosaan. Fitnahnya itu ya seperti itu. Itu. Nah, bener sih, aku juga udah nonton karena itu udah tersedia juga di layanan streaming. Yang paling menarik itu adalah karakteristik tokoh utamanya. Jadi ketika tadi dia difitnah, pemerkosa kan dia benar sebetulnya kan. Tapi ketika penduduk kampung itu datang mau ngegebugin dia gitu kan, dia tetap kabur gitu. Tetap sebagai manusia dia takut kan, walaupun dia merasa benar. Nah, karena kan mau dihajar oleh penduduk sekampung kan, tetap manusiawi ya. Bukan langsung gitu. menghadapi dengan ayat-ayat, enggak. Inilah yang saya suka. Jadi benar-benar pendekatannya ya manusiawi. Itu takutnya bukan karena dia takut karena dia bersalah melakukan pemerkosaan, tapi dia harus manusia menyelamatkan diri. Jadi filmnya manusiawi sekali. Dan gitu. secara agama juga kan memang harus seperti itu yang dia lakukan. Gitu kan ya itu. Terus juga kalau kita bicara yang latar pesantren itu juga ada yang menarik juga, yaitu film Perempuan Berkalung Sorban. Filmnya Revalina Estemat. Ya, yang diperankan Revalina Estemat itu kan. Ini yang menarik adalah tokoh Revalinanya itu kan dianggap pemberontak atau beda dari aturan pesantren kan. Menentang dia kan akhirnya dijodohkan, tapi dia nggak mau kan. Dia lebih seneng baca-baca buku gitu kan, yang dimana perempuan di pesantren itu tuh nggak boleh gitu, misalnya baca-baca buku populer gitu kan, gitu nggak boleh. Jadi dia yang menentang gitu kan. Yang paling saya suka ini ketika sama-sama dia juga dituduh berzina. Oh iya, kasusnya hampir mirip ya. Dituduh berzina juga kan sama si Oka Antara kan kalau nggak salah gitu. Tapi yang aku paling suka itu dia kan mau dilempari istilah itu dirazam kan, padahal belum terbukti kan. Datanglah ibunya Widiawati, dialognya begini, dia ngambil batu kan, langsung ngomong gini, hanya yang tidak berdosa yang boleh melempar. Ada tuh yang melempar. Gila, nggak keren nggak tuh dialog kan? Akhirnya nggak ada yang melempar karena semua orang pasti punya dosa kan? Pasti. Itulah yang saya suka, bagaimana sih dakwah di film itu kadang nggak perlu zina adalah dosa besar, nggak perlu begitu, atau nggak perlu kita ngutip ayat-ayat. Cukup dengan dialognya Widiawati yang sederhana aja. Saya aja nih masih powerful ininya nih, berceritanya. Ininya gitu, apa itu namanya? Menceritakan ulang itu aku seneng banget. Mendeskripsikannya ya. Gitu kan, itulah seneng. Kan. Paling terakhir ada masing-masing dulu mungkin closing statement yang pengen disampaikan. Harapan saya akan semakin banyak lagi film-film religi yang mengangkat fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Itu pasti banyak banget kok yang kita bakal nemuin ini ya, insight baru. Ya, jadi mungkin sineas lebih peka lagi aja terhadap lingkungan sekitar, apa yang terjadi gitu ya. Betul. Menarik. Kakak Arya gimana? Nah, kalau aku tuh kepikiran gimana, pengen sih ngeliat, kalau kan sekarang lagi marak superhero tuh. Iya. Pengen sih kalau ada produser atau filmmaker yang bikin film religi tapi dia sebagai superhero gitu, superhero religi. Mungkin bisa diambil dari misalnya Wali Songo, cerita Wali Songo dulu dibikin kayak superhero Marvel, jadi ada masing-masing film, ada satu film Sunan Gunung Kalijaga. Ada sequel-sequelnya gitu. Ntar dia ketemu Sunan yang lain gitu. Itu menarik juga. Kan jadi masing-masing punya itu kan, punya agama. Kita punya universe-nya ya. Malah mungkin akan bisa lebih keterima juga oleh semua lapisan penonton kan. Iya, betul. Karena dibentuk dengan kemasan superhero kan. Jadi benar, aku suka banget tuh. Mungkin menarik kalau nanti ada kejadian, jangan lupakan video kami ya. Ide itu berhak cipta. Baik, segitu dulu aja Sobat Forum Film Bandung. Semoga betah menyajikan obrolan kami dan nantikan terus obrolan-obrolan kami yang ringan, tapi mudah-mudahan juga banyak bermanfaatnya buat seluruh penonton, terutama untuk Sobat Forum Film Bandung yang setia menyaksikan channel kami ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.